Sang Buddha mengajar Dhamma dalam rangka membantu kita semua untuk dalam kondisi yang terbaik, yang aman, yang bahagia. Mencapai kesucian adalah Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sambe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Puja Rahe Pujayanto Budaya Dia Sawako Papanca Samandikate Tina Soka Paridawe. Mereka yang menghormati para Buddha dan siswa-siswanya yang telah terbebas dari segala rintangan dan noda akan terbebas dari ratap tangis dan kesedihan. Dari sekalian umat Buddha semua yang ada di sini yang tergabung dalam Gelanggang Remaja Buddhis Dharma Bakti, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, hari ini Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, saya mendapat kesempatan untuk mengisi pesan Dhamma di kebaktian GRBDB. Ya. Dan tema atau topik yang ingin saya bicarakan adalah tentang penghormatan kepada Buddha. Ya, kita semua yang sudah secara resmi yakin menjadi pengikut Buddha, bahkan mungkin sebagian dari Anda sudah melaksanakan wisuddhi, sarana, upasaka, upasika, atau mungkin sebagian dari kalian baru tertarik ingin belajar agama Buddha, sangat baik memiliki respect, ya, rasa hormat kepada Buddha. Tidak mungkin Anda akan bisa mengikuti ajaran Buddha kalau di dalam pikiran Anda tidak ada rasa hormat, tidak ada respect kepada beliau. Ya, penghormatan kepada Buddha sangat penting. Itu bisa diwujudkan dalam banyak cara, ya, dalam pikiran, dalam kata-kata, dalam tindakan. Dari sekalian, Buddha bukan saja sebagai orang yang tercerahkan, yang maha sadar, beliau juga adalah, sering dikatakan juga, guru yang bijaksana, pembimbing manusia yang tiada taranya, atau dalam bahasa lain beliau adalah penyelamat, ya. Karena lewat kasih beliau tak terhitung manusia, murid-murid beliau jutaan terselamatkan, ya, dari kondisi yang gelap menjadi terang, yang harusnya lahir di alam menderita menjadi terlahir di alam surga, yang harusnya berulang-ulang untuk lahir terus akhirnya tercerahkan menjadi arahat, menjadi orang suci, mencapai nirwana. Oleh karenanya Buddha adalah juru selamat. Kita semua yang ingin selamat, kita harus bisa mengikuti Buddha, ya. Paling tidak dalam pikiran Anda harus ada rasa hormat. Karena dari sana nanti Anda akan bisa, ya, membicarakan tentang Buddha adalah tentang nilai-nilainya. Seperti apa Buddha itu. Dan Anda akan bisa mempraktikkan apa yang Buddha ajarkan, bukan mempraktikkan yang tidak diajarkan. Kita ingin kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bermanfaat, yang bermakna, dan ada transformasi nyata dalam diri kita. Ada perubahan, ya, dari kondisi-kondisi, dari kualitas-kualitas yang tidak baik, yang malas, yang sering negatif thinking, yang sering mengeluh. Kita ingin berubah, ya, menjadi orang yang mudah bersyukur, yang senang menolong, yang positive thinking, yang proaktif, ya, tidak pasif, dan sebagainya. Tentu ini butuh waktu, maka yang namanya belajar dan berlatih mengikuti Buddha itu adalah waktunya sepanjang hidup, tidak sehari dua hari. Kita tidak bisa mematok, saya akan jadi pengikut Buddha sampai umur sekian, sampai merit selesai, tidak bisa. Adik-adik sekalian, ada satu kisah, ada satu cerita di mana Buddha menjelaskan kepada seorang Brahmana tentang salah satu cara memberikan penghormatan kepada Buddha. Pada suatu hari, beliau diiringi murid-murid beliau yang jumlahnya ratusan, pergi di Varanasi atau sekarang Varanasi atau Benares, ya, di Sarnath. Beliau tiba di satu taman, di mana di taman itu ada bangunan yang disebut dengan stupa di dalam komplek kuil, ya. Tidak jauh dari sana ada seorang Brahmana
yang sedang sibuk di ladang. Lantas Sang Buddha memanggil Brahmana itu, dan Brahmana ini datang mendekati Buddha. Tetapi setelah sampai di dekat stupa itu, Brahmana ini dengan penuh hormat membungkukkan badan, bersujud, ya, bernamaskara terhadap stupa itu, ya, stupa suci. Tapi Brahmana ini tidak memberikan penghormatan kepada Buddha, karena Brahmana ini tidak tahu siapa yang datang, siapa orang ini, ya. Lantas mengerti bahwa orang ini tidak tahu bahwa dia Buddha. Sang Buddha kemudian dengan penuh kasih, dengan bijaksana memberitahukan, Brahmana, apa yang kamu lakukan, memberikan penghormatan kepada stupa dengan bernamaskara, dengan sujud, itu adalah tindakan terpuji, satu kebajikan yang nilainya luar biasa. Tapi apakah kamu tahu apa yang ada di dalam stupa itu? Brahmana ini menjawab, saya tidak tahu. Lantas dengan kekuatan gaib, Sang Buddha menciptakan sebuah stupa yang jauh lebih indah, lebih bagus. Stupa yang di dalamnya ada Buddha Kasapa yang terbuat dari emas, ya. Memang setelah dibanding secara kasat mata, stupa yang dibuat Sang Buddha ini jauh lebih bagus. Serta merta Brahmana ini bernamaskara, bersujud. Sang Buddha menjelaskan, ini adalah stupa Mahakasapa. Kasapa Buddha di masa lalu. Sakyamuni setelah menjadi Buddha, dia mewarisin tradisi-tradisi para Buddha sebelumnya, ya, memiliki penghormatan yang besar kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Brahmana, kita yang mengerti tentang keagungan, tentang kualitas orang Buddha akan terus, ya, menaruh, mempertahankan rasa hormat kepada para Buddha, dan banyak cara untuk melakukannya. Salah satunya memberikan penghormatan atau membuat stupa untuk tanda penghormatan. Lantas di sana Sang Buddha menjelaskan kepada Brahmana dan murid-murid bahwa ada 3 stupa yang pantas dibuat untuk memberikan penghormatan. Sebetulnya ada 4. Yang pertama, stupa dibuat untuk menghormati Samyak Sambuddha, atau Buddha yang mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri dan bisa mengajarkan Dhamma. Yang kedua, stupa dibangun memberikan penghormatan pada Buddha yang disebut Paceka Buddha, atau seseorang mencapai kebudaan tanpa guru dengan sendirinya, hanya untuk dirinya, dia tidak bisa mengajar Dhamma. Stupa yang dibangun untuk menghormati Sawaka Buddha atau Arahat, itu seseorang mencapai kebudaan atas bimbingan para Buddha sebelumnya atau guru, ya, seperti Sakyamuni punya murid. Yang terakhir, stupa dibangun untuk menghormati Raja Agung, ya, Raja dunia. Mereka pemimpin dunia, seorang raja yang bijaksana, yang melaksanakan ajaran Buddha. Adik-adik sekalian, dari apa yang dijelaskan Buddha, kita sebagai umat Buddha memang punya sejarah, cerita di dalam peribadatan sebagai bentuk penghormatan. Kita tidak akan pernah jauh dari apa yang namanya perwujudan suci, manifestasi dari rasa hormat, ya, dalam bentuk candi, stupa ataupun image atau rupa. Ada stupa yang dibangun, ya, itu berisi relik-relik suci yang disebut Sarira Datu Cetia. Jadi kalau adik-adik pergi ke Borobudur, ada mandala stupa, konon secara histori cerita di sana ada relik Buddha. Kalau Anda ke Swedagon, Anda ke India di Sarnath, ada namanya Damek Stupa, ya, itu di dalamnya juga ada relik. Jadi ada stupa yang dibangun untuk menyimpan benda suci terkait orang suci, para Buddha dan siswa-siswanya, sebut dengan Sarira Datu Cetia. Jadi kalau Anda mendengar cetia, sekarang ini istilah cetia itu lebih identik seperti kalau di Islam ada masjid, ada musola.
seakan-akan setia itu adalah musola, wihara itu masjid. Sebetulnya tidak seperti itu. Setia itu lebih secara harafiah, arti kata dan maksud itu adalah tempat penghormatan. Jadi wujudnya apa saja, bisa bentuk gedung yang disebut wihara, bisa stupa, bisa candi, bisa relik. Tempat sembahyang di rumah Anda pun namanya setia. Sarira Datu Setia dibangun untuk menghormati Buddha dalam konteks untuk mengingat keagungan beliau. Para raja di zaman Buddha dan setelah Buddha, mereka yang punya hati, yang punya respect, seperti Raja Asoka, itu dengan sepenuh hati membangun tempat-tempat yang ada kaitannya dengan Buddha, seperti yang dilakukan oleh Anathapindika membangun wihara untuk Buddha. Itu bentuk penghormatan kepada Buddha. Wisaka membangun wihara namanya Bubarama. Raja Bimbisara membangun tempat untuk Sang Buddha yang namanya Weluwana Arama. Raja Asoka membangun tempat-tempat suci yang berkaitan dengan Buddha, tempat beliau lahir, jadi Buddha, mengajar dhamma dan parinibbana, dan tempat-tempat lain itu dibangun untuk penghormatan kepada Buddha. Akan tetapi stupa dibangun tidak selalu untuk menyimpan relik, tapi dibangun untuk menyimpan benda-benda yang ada kaitannya dengan materi benda yang digunakan Buddha, seperti jubah, mangkuk, dan lain-lain. Dan juga stupa setia dibangun untuk melestarikan ajaran Buddha. Termasuk di dalamnya, siapapun yang menanam pohon bodhi itu bagian dari bentuk penghormatan kepada Buddha. Karena pohon bodhi ada sejarah, ada kaitannya dengan kehidupan Buddha. Beliau bertapa di bawah pohon yang kemudian namanya disebut pohon bodhi. Bahasa Latinnya Ficus religius, sekarang disebut pohon bodhi. Nah, pohon bodhi ini sampai hari ini masih dipelihara, dilestarikan, terus ditanam. Kalau Anda pergi ke luar negeri, hampir di setiap wihara selalu ada pohon bodhi. Itu bentuk penghormatan kepada Buddha. Pohon bodhi ini punya keistimewaan, tidak seperti pohon lain. Pohon-pohon lain kalau malam itu menghisap oksigen. Kalau Anda tidur di bawah pohon, itu bahaya, karena nanti Anda kehisap, Anda nggak dapat oksigen. Tapi kalau Anda tidur di bawah pohon bodhi, Anda mendapat oksigen. Jadi sebetulnya kita seringkali harus bernutrisi, makan makanan yang bergizi, supaya kita butuh nutrisi. Nutrisi tidak selalu didapat dari makanan. Buddha bertahun-tahun bertapa dan terakhir di bawah pohon bodhi, beliau mendapat nutrisi, dapat oksigen dari pohon, dari alam. Jadi otak kita butuh oksigen, itu yang membuat orang tetap bertahan. Anda banyak makan, kalau nggak ada oksigen mati, Sebetulnya kita butuh oksigen dan secukupnya. Jadi kadang kita suka bertanya bagaimana Buddha mempertahankan diri ketika tidak makan. Dia tetap sehat karena Buddha dengan tradisi meditasi itu mendapatkan sari makanan dari oksigen itu yang beliau hirup ketika meditasi. Adik-adik sekalian, ini baru salah satu cara penghormatan yang dijelaskan Buddha kepada Brahmana dan pada murid beliau. Akan tetapi penghormatan terbaik kepada Buddha adalah dengan melaksanakan ajarannya, melaksanakan dhamma. Maka dikatakan siapa saja yang senang berdana, siapa saja yang melaksanakan sila, dan mereka yang senang bermeditasi hingga mencapai kesucian, dia adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh hormat kepada Buddha. Jadi Anda yang sudah belajar dengan setia, dengan penuh keyakinan, berusaha melaksanakan ajaran Buddha, jadi dulu yang pelan-pelan, biasanya uang habis untuk jajan, untuk you can eat,
untuk beli baju baru, untuk tuker kado, pelan-pelan diminus keuangannya, sebagian untuk dana wihara, setiap malam minggu dikurangin uang jajannya, ingat besok hari minggu ke wihara DB. Akhirnya Anda punya kebiasaan berdana. Jika Anda melakukan itu, Anda sudah mengikuti Buddha, Anda sudah benar di jalur Dharma. Anda yang biasa gosip, ngomong kotor, ngomong kasar, ngata-ngatain teman semua sendiri, kemudian belajar bertahan ya. Sekali-kali pas ulang tahun dipuji, sekali-kali pas beli baju baru dipuji, jangan dibully terus ya. Anda yang sudah bertransformasi dari kebiasaan mencela, membuli, sekarang belajar memuji, menghargai ya. Itu Anda sudah sesuai ajaran Buddha. Praktek ini lebih penting. Apalagi kalau Anda bisa ya mencapai kesucian. Nah, ini Sang Buddha mengajar Dhamma dalam rangka membantu kita semua untuk dalam kondisi yang terbaik, yang aman, yang bahagia. Mencapai kesucian adalah kondisi yang terbaik. Ya. Jadi di dunia ini kita bukan menghabiskan waktu mencari kekuasaan, mencari kekayaan, mencari kehormatan, mencari pasangan sampai capek, bukan. Itu hanya kebutuhan sesaat yang sebetulnya itu sebagai jembatan. Ketika Anda tercukupi materi, menjadi orang kaya, Anda punya pasangan sehingga berlaku setia, Anda dihormati orang dan lain-lain, itu semua menjadi jembatan membantu Anda nanti bisa praktik Dhamma lebih jauh. Anda bisa praktek apa yang para biku lakukan ya. Anda bisa belajar pabaja, Anda belajar meditasi, sehingga Anda dalam kondisi yang terbaik seperti yang dialami Wisaka dan Anathapindika. Menjadi orang suci, menjadi sotapanya. Kalau Anda menjadi sotapanya, Anda tidak akan jatuh ke alam rendah. Tidak ada yang bisa mendorong Anda, tidak ada orang yang bisa nyumpahin Anda, tak sumpahin kamu masuk neraka. Tidak bisa. Sebab orang suci seperti itu tidak akan jatuh di alam neraka, tidak akan jatuh di alam setan, tidak akan jatuh di alam binatang, tidak mungkin jadi asura. Dia akan lahir di alam bahagia, di alam surga atau di alam manusia, dan hanya akan 7 kali lahir. Setelah itu mencapai kebudayaan, mencapai pencerahan. Ini istimewanya ya. Maka selain Anda dari sekarang berpikir ingin jadi orang kaya, boleh. Karena kita sangka butuh umat Buddha yang kaya supaya bisa bangun wihara. Supaya kalau kita merawat wihara ini nggak susah cari dana karena umatnya kaya, silakan. Anda ingin jadi orang terhormat, boleh. Karena orang terhormat itu juga mendatangkan kebahagiaan. Kemana-mana Anda diterima, kemana-mana Anda di welcome, nggak diusir, nggak didemo, itu juga penting. Ya. Anda ingin punya pengaruh, itu penting. Kalau Anda punya pengaruh, ada kekuasaan, ada wibawa, Anda jadi pemimpin dihormati, pemimpin diikuti, itu penting juga. Tetapi ini semua bukan tujuan. Ini hal-hal yang bisa digunakan sebagai jembatan untuk cita-cita yang lebih tinggi. Dan kalau Anda jadi orang kaya, ingat kepada Buddha, kekayaan Anda harus digunakan untuk Dharma. Jangan sampai waktu Anda susah, ya, cita-cita ingin bangun atau ingin ikut Buddha, setelah jadi orang kaya Anda lupa. Nanti kekayaan harta Anda menjadi sumber masalah, jadi musibah. Ini ada satu cerita. Di zaman Buddha, di Sawati, di kerajaan Magadha sana, ada seorang brahmana kaya. Dia punya anak namanya Mula Siri. Ya, namanya Mula Siri. Siri itu artinya kesejahteraan, kehormatan. Mula artinya yang pertama. Dia anak pertama yang kena anak orang kaya, ya, dia mendapat kekuasaan dan kehormatan. Ayahnya brahmananya bernama Ananda, yang mirip seperti murid Buddha, namanya Ananda. Ananda seorang brahmana kaya, akan tetapi dia tidak mengenal Dhamma, dari kecil nggak mengenal Dhamma. Sampai dia orang kaya tidak mengenal Dhamma, sehingga tidak bisa mengajarkan kepada anaknya, tidak bisa ngajarin ke anak tersayangnya yang namanya Mula Siri itu bagaimana memanage keuangan dan memanage kekayaan dengan baik, sehingga kekayaan ini menjadi berkah. Bahkan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan anaknya yang bernama Mula Siri,
Ananda ini sangat pelit, sangat terikat, susah untuk bisa mengeluarkan apa yang sudah didapat. Sehingga jadi orang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Terakhir sebelum beliau meninggal, Ananda menyimpan harta yang besar, ya, 3 kantung emas, 3 karung emas yang disimpan di sekitar rumah. Jadi zaman dulu tidak ada bank, ya. Zaman dulu tuh kekayaannya selalu dimiliki dengan emas, ya, emasnya banyak disimpan. Dan setelah tidak lama Brahmananda meninggal. Setelah meninggal, karena di dunia ini tidak memiliki kebajikan, jarang beramal dan terikat dengan materi, bahkan untuk dirinya sendiri sangat pelit, untuk anaknya pun sangat pelit, apalagi untuk orang lain. Dia tidak bisa menikmati karena berpikir nanti belum tentu akan dapat rezeki lagi. Nah, setelah meninggal dia terlahir di dalam keluarga miskin. Lahir di dalam keluarga miskin, lahir di desa yang miskin, di mana di desa itu isinya pengemis semua. Lahir di kampung miskin yang isinya profesinya pengemis. Dan dia di sana jadi sumber masalah baru. Ketika Brahmana Ananda lahir masuk ke rahim seorang ibu, yang mana seorang ibu ini adalah seorang pengemis, setiap ibu ini mengemis, tidak pernah ada orang berdana. Sejak dia dikandung oleh ibu ini, desa itu pengemisnya menjadi sulit rezeki. Setiap mengemis tidak dapat ada yang kasih dana. Pagi datang sore belum tentu ada orang kasih dana. Tidak ada yang berderma, membawa sial. Maka ketika seluruh kampung menyadari adanya masalah dengan rezekinya, mereka mengumpulkan warganya ini. Dan kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa ini semua masalah datang oleh karena ada seorang ibu hamil. Akhirnya ibu ini diusir dari kampung itu, tidak boleh tinggal di sana. Dan betul setelah ibu ini diusir, pengemis-pengemis ini setelah menjalankan profesinya sebagai pengemis akan selalu ada rezeki. Sebaliknya, ibu ini kesulitan. Suatu hari setelah dia lahir, dipelihara, setiap ibu ini membawa anaknya ini yang sudah bisa jalan atau masih digendong, asal dia pergi dengan anaknya sulit banget dapat rezeki. Suatu hari ketika anaknya sudah bisa berjalan, sengaja ditinggal. Sebab kalau dia mengemis sendiri, ada saja orang yang kasihan yang ngasih derma. Ya, suatu hari disimpulkan bahwa saya harus meninggalkan anak ini. Dan ketika sering ditinggal ibunya mengemis, anak ini pergi sendiri. Nah, ketika pergi sendiri, berjalan-jalan di Sawati, disampailah satu kampung, satu tempat di desa, ya. Di satu tempat yang beda sekali, karena ini berisi rumah-rumah gedung yang mewah, ya, rumah-rumah orang kaya. Dan sampailah dia ada di satu rumah yang dulu dia tinggali sebagai rumah dia. Dan anak ini dia mengenali sekali dengan rumahnya, dengan suasananya, dengan halamannya, dengan pagernya, dengan tembok. Dia sangat mengenali. Dan dia masuk, dia merasa ini rumah dia. Tapi yang tinggal di sana yang bernama Mulasiri, anaknya Ananda ini, melihat ada anak kecil yang mukanya jelek, diceritakan di situ mukanya jelek dan miskin. Mulasiri takut, jijik, dan diusir anak ini. Kebetulan pada saat itu Sang Buddha sedang berpindah patah, ditemani muridnya Ananda juga namanya, dan diiringi para biku yang lain. Sang Buddha melihat ada anak kecil yang sedang diusir oleh tuan rumah, ya, yang bernama Mulasiri ini. Sang Buddha kemudian mendekati. Setelah melihat, ya, kalau sekarang di scan, ya, dipindai, dilihat, Sang Buddha tahu bahwa anak kecil ini dulunya adalah Brahmana Ananda, ayah dari Mulasiri. Lantas Sang Buddha menegur atau menyapa, memanggil Mulasiri. Mulasiri, ketahuilah anak ini yang kamu usir, ini adalah ayahmu dulu. Mulasiri mendengar kata-kata ini tidak percaya. Oh, ayahnya sudah meninggal. Terus Sang Buddha bilang, kalau kamu tidak percaya, saya akan tunjukkan sama kamu. Terus anak kecil ini
dikasih tahu, ya. Tolong tunjukkan kalau kamu memang adalah pemilik rumah ini, bahwa kamu adalah dulu Brahmana Ananda. Langsung ditunjukkan, Mulasiri, ikuti anak ini. Ayahmu sebelum meninggal, dia menyimpan harta emas, ada 3 karung yang dikubur di sekitar rumah ini, dan kamu tidak tahu. Anak ini tahu. Terus anak ini diikuti sama Mulasiri. Tunjukin tempatnya di mana dia menyimpan emas. Dan setiap digali semua ketemu. Barulah Mulasiri percaya kepada Buddha, dan sejak itu dia menerima anak ini tinggal di sana. Dari sinilah Mulasiri pelan-pelan belajar apa tentang Dharma dari Sang Buddha. Dia takut suatu hari akan terlahir jadi orang miskin. Dia takut akan nasibnya seperti ayahnya yang sekarang jadi anak kecil ini. Dia tidak mau mengulangi kesalahan ayahnya. Sejak kenal Buddha, dia ingin betul-betul praktek Dhamma. Sejak itu dia belajar meminit kekayaan. Sebagaimana yang diajarkan Buddha kepada Anathapindika, bahwa umat Buddha harus bisa menggunakan kekayaan dan materi dengan baik. 50% harus disimpan untuk menambah usaha. 50% lagi dibagi lagi, 25 ditabung untuk jaga-jaga kalau ada sakit, ada masalah, ya, bayar pajak dan lain-lain. Yang 25% untuk kebutuhan hari-hari, nyokolin anak, makan, benerin rumah bocor, dan lain-lain. Dan dari sana juga dipakai untuk amal, mau 10% boleh, 15% boleh, 5% boleh. Jangan sampai tidak ada yang didanakan. Harus ada sekian persen untuk amal. Mau 25% boleh, 20% boleh, 10% boleh, 5% boleh, tapi jangan 100%, nanti bangkrut. Ya, singkat cerita, Mulasiri sadar bahwa penting bisa menggunakan keuangan dengan baik. Tidak boleh pelit, juga tidak boleh boros. Harus bijaksana mengatur keuangan. Dia belajar dari sana. Dia tidak ingin dari alam rendah, tidak ingin jadi orang miskin, akhirnya jadi pengikut Buddha. Dengan dia melaksanakan ajaran Buddha, dia sudah menghormati Buddha. Inilah penghormatan yang terbaik. Jadi adik-adik sekalian, nasib tergantung Anda. Alam semesta ini sudah penuh berkah. Anda tidak minta pun dia akan datang. Tinggal Anda cerdas tidak melihat bahwa di alam semesta ini berlimpah berkah. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Anda nggak usah minta, hak Anda akan datang. Tapi kalau Anda banyak minta, nggak melakukan sesuatu, pikiran Anda buruk, banyak prasangka buruk, tidak amal, pelit, sila dilanggar, ya, banyak minta, pasti alam semesta akan menangkap. Ada orang yang lebih pantas mendapatkan berkah daripada Anda. Pasti berkah itu akan nyampe ke orang yang pantas menerima. Ibarat kata, kalau kantong Anda bolong, tangan Anda kotor, orang yang ada di depan Anda mau ngasih juga mikir. Kalau dikasih dia kotor, ditaruh kantong dia hilang. Pasti akan dikasih orang tangan bersih yang kantongnya rapat, yang pantas menerima maksudnya. Nah, jadi kita diajarkan memahami hukum alam yang sedang berlaku yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi dikatakan mereka yang belum menjadi biku, upasaka, upasika, kalau Anda ingin diberkati, Anda yang tidak berjualan senjata, siapapun yang tidak jualan senjata yang memang dibuat untuk membunuh, Anda menghormati Buddha. Umat Buddha yang setelah memutuskan saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin menjadi entrepreneur, saya ingin jadi orang kaya kayak Anathapindika, seperti Pak Sudame, saya akan jadi pengusaha kacang. Nah, walaupun saya tidak kacangan. Siapapun yang tidak berdagang senjata yang digunakan untuk membunuh, tidak jualan bom, tidak jualan bedil, pistol, dan lain-lain, Anda sudah mengikuti Buddha. Siapapun yang tidak berdagang makhluk hidup, entah itu manusia atau bukan manusia, Anda sudah mengikuti Buddha. Jangan sampai Anda nanti jadi pengusaha jualan makhluk hidup, ya, trafficking. Itu kekejaman kemanusiaan. Apalagi Anda menjadi provokator, mengirim umat Buddha suruh perang, nggak boleh. Itu kejahatan.
Siapapun yang tidak berdagang narkoba, tidak berdagang racun yang digunakan untuk bunuh, Anda sudah pengikut Buddha yang baik. Anda yang tidak jualan daging, apalagi Anda mau bunuhnya sendiri, Anda tukang potong babi, babinya dijual, Anda bukan pengikut Buddha yang baik. Dan Anda jangan khawatir kalau Anda tidak melakukan itu. Anda tidak jualan senjata, Anda tidak jualan racun, tidak jualan makhluk hidup, tidak jualan daging, tidak jualan yang dilarang itu. Jangan khawatir, berkah melimpah pada orang yang ikuti Dhamma. Yang namanya Anathapindika itu orang kaya, dia nggak jualan seperti itu. Di zaman sekarang seperti Pak Sudamek, setelah ngerti Dhamma, Kacang Garuda itu, setelah mengerti kekayaan penting, jadi orang kaya penting, tapi juga menjadi umat Buddha yang baik itu penting, maka diputuskan kalau saya jadi pengusaha, saya tidak akan melakukan menjadi pengusaha yang salah, ya. Maka yang beliau jual air, ya, ada satu air yang harganya mahal, itu produk beliau, kacang, biskuit, ada kan Garuda Food. Intinya jualannya itu jualan yang halal. Nah, itu diberkati. Setelah kaya menggunakan keuangan dengan baik. Inilah cara penghormatan kepada Buddha. Dan yang terakhir, masih ada waktu, ada satu cerita. Ada seorang anak muda, dia kepingin sekali ketemu Buddha. Bertahun-tahun jadi pengikut Buddha, nggak pernah lihat Buddha. Suatu hari dia mencari kuil, mencari wihara yang ada bikunya, ingin mendapatkan petunjuk bagaimana supaya bisa ketemu Buddha. Dia ingin hormati Buddha. Dari berangkat pagi, akhirnya pergi ke gunung. Kalau zaman dulu banyak kan wihara di gunung-gunung. Begitu sampai di sana, dia ketemu. Sore hari, ketemu wihara yang ada bikunya. Ya, singkat cerita, anak muda ini tanya, "Suhu, saya datang ke sini ingin mendapat petunjuk. Saya ingin ketemu Buddha. Tolong pertemukan saya dengan Buddha." Orang tua yang melihat anak muda ini yang tergopoh-gopoh dengan penuh semangat ini sudah bisa membaca pikiran. Awalnya kaget, mau ketemu Buddha. Suhu yang bijaksana ini kemudian menjelaskan, kalau kamu kepengen ketemu Buddha, kamu harus siap dengan segala-galanya. Hatimu harus terbuka, pikiranmu terbuka. Kamu harus siap untuk bisa berjumpa. Di mana Suhu saya bisa ketemu? Kamu segera pulang. Kamu segera pulang. Sekarang Buddha sedang tidak ada di sini. Buddha sedang berkunjung ke rumahmu. Wah, senang banget ya. Sudah mencari, Buddhanya malah nyari dia. Ya. Nanti kalau kamu ke rumah ketemu ada orang tua yang sandalnya terbalik, ya, yang pakai selimut ternyata anduk, itu Buddha. Sujudlah di hadapannya. Wah, senang banget. Begitu dia mendengar kata itu, permisi dan pulang dengan senang hati. Sampai di rumah, ketuk-ketuk pintu kepengen ketemu Buddha. Mamanya mendengar ada suara ketuk pintu, buru-buru. Tadinya ambil selimut, ternyata ambil anduk. Karena buru-buru pakai sandalnya kebalik, bukakan pintu. Anak ini terkejut. Ternyata dia di hadapan Buddha seperti yang diterangkan Suhunya. Persis sandalnya terbalik dan pakai selimut, pakai anduk. Langsung dia sujud. Lantas mamanya memeluk karena kehilangan anak seharian, dicari kemana kemari, dicari kolong nggak ada. Ternyata pulang sendiri. Adik-adik, Anda akan ketemu Buddha kalau Anda berlaku hormat pada ibu Anda. Anda tidak mungkin ketemu Buddha kalau sama ibu Anda kurang ajar, nggak ada respect, nggak ada terima kasih, yang ada minta duit terus, nyusahin. Pergi pagi, malam nggak pulang, pagi baru pulang. Sudah pergi nggak permisi, pulang nggak ketuk pintu. Banyak duit inget temen, nggak ada duit baru inget mama. Ini bukan pengikut Buddha ini. Orang tua adalah Buddha di dalam rumah. Anda akan kenal Buddha karena sifat ibu sedikit banyak mengikuti sifat Buddha yang penuh kasih. Waktu Anda di kandungan, ibu Anda nggak tahu ini lahir ganteng apa enggak, jelek enggak, pinter enggak, hidungnya mancung apa pesek. Tetap diterima, dikandung, dipiara. Sudah lahir ternyata jelek, tetap dianggap anak, tetap disayang. Apalagi yang ganteng, apalagi yang pinter.
Kemana-mana dipromosiin, itu anak saya loh. Sedangkan jelek aja diterima. Kalau Anda dihina, dilindungi. Hei, jangan kurang ajar, ini anak saya. Hari ini Anda harus jaga rawat Buddha di dalam rumah. Mungkin cara berpikirnya beda, mungkin seleranya beda, tapi namanya mama tetap mama. Mungkin mama kalian gak suka K-pop, mungkin mama kalian gak suka hamburger, mungkin mama Anda gak modern, sandalnya kebalik, tetap itu adalah mama. Siapapun yang hormat pada orang tua, pada mama, dia adalah menghormat Buddha. Ya, itulah penghormatan kepada Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Semoga semua diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah mendengar. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua malu berbahagia.